Indun, maju. Dulu yang pertama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persaudaraan dalam Islam. Mohon maaf ya, masih ada gangguan. Sebentar ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang persaudaraan dalam Islam. Jadi, apakah kalian sini sudah tahu apa sih istilah dari persaudaraan dalam Islam? Belum. Jadi anak-anak sekalian, bahwa persaudaraan dalam Islam itu disebut ukhuwah. Jadi ukhuwah ini berasal dari kata akha yang artinya mempersaudarakan. Jadi persaudaraan dalam Islam itu bisa kita sebut sebagai ukhuwah. Ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan dalam Islam. Teman-teman di sini apakah semuanya bersaudara? Bersaudara. Bersaudara. Bersaudara dikarenakan apa? Apa yang menyebabkan kalian itu bersaudara? Karena Islam. Karena Islam dan seiman. Karena sekelas. Kalau sudah sama itu saudara. Karena sama makhluk hidup. Baik, nanti kita akan belajar apa sih yang menyebabkan kita itu bersaudara. Nah, jadi ukhuwah sendiri bila dimaknai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup adalah bermakna menjalin persaudaraan. Jadi sekalian sudah tahu ya apa itu ukhuwah? Apa itu ukhuwah? Persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam disebut Ukhuwah. Oke, jadi sudah mengerti ya apa itu ukhuwah. Terus kita akan belajar tentang macam-macam ukhuwah. Ada berapa macam-macam? 3. Tiga tadi sudah sebutkan dia bersaudara karena Islam. Kita akan belajar tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan juga ukhuwah Islamiyah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita pelajari dulu. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Jadi anak-anak sekalian, bahwa ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Jadi kita katakan ukhuwah Islamiyah karena kita bersaudara itu sama-sama beragama Islam. Jadi kalian di sini bersaudara atau tidak? Saudara. Dikarenakan apa? Islam. Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah ini artinya itu adalah persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Baik di negara manapun, di benua manapun, jika mereka beragama Islam maka kita adalah saudara. Yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Insyaallah. Coba ibu tanya, Siti Khadijah, apa itu ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Baik, jadi sudah mengerti apa itu ukhuwah Islamiyah? Sudah. Lanjut. Lanjut. Yang kedua itu ada ukhuwah wataniyah. Jadi anak-anak sekalian, watan ini artinya adalah tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Jadi ukhuwah wataniyah ini merupakan persaudaraan berdasarkan satu bangsa. Contohnya kita tinggal di Indonesia, kita hidup di satu negara, satu bangsa, maka kita adalah Saudara. Maka disebut sebagai ukhuwah Wataniyah. Jadi itu yang menyebabkan kita bersaudara karena kita hidup di satu bangsa dan di satu negara. Kita tinggal di Indonesia, maka kita adalah saudara.
ukhuwatnya itu adalah persaudaraan persaudaraan yang dikarenakan oleh setanah air atau sekampung halaman atau sebangsa. Jadi sudah mengerti apa itu Sudah. ukhuwah. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah ukhuwah insaniyah. Jadi anak-anak sekalian, bahwa ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia jika ada ukhuwah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Jadi kita seluruh dunia ini sebagai umat manusia, yang mana kita kebetulan lagi ada di situ bahwa maka kita semua itu adalah saudara. Yang mana sesama saudara kita harus saling menolong, saling menghargai, dan saling menghormati. Maka itu dalam sikap Toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai. Menghargai perbedaan. Baik, sudah mengerti? Ada berapa macam ukhuwah? Oke, Nova, coba sebutkan dan jelaskan 3 macam dari ukhuwah ini yang kamu pahami. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan sama-sama beragama Islam, tidak peduli dari kedua mana asalkan Islam dijadikan saudara. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah. Watan sendiri artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah bersaudara atau kampung halaman. Jadi persaudaraan yang berasal dari satu bangsa itu disebut ukhuwah wataniyah. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan karena sesama manusia diciptakan oleh Allah, tidak melihat suku, ras atau agama, itu disebut ukhuwah insaniyah. Baik, jadi teman-teman dan sekalian sudah mengerti apa itu ukhuwah dan dibagi menjadi berapa ukhuwah? Baik, sekarang tema selanjutnya itu berteman tanpa membedakan agama. Kenapa sih kita itu harus berteman tanpa membedakan agama? Ada yang tahu? Gak tahu. Karena kan kita saudara semua, Bu. Supaya banyak teman bu. Di sini ada yang temannya beda agama? Ada. Siapa? Saya. Jangan beda agama. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Bagaimana pengalaman kamu? Berbeda agama. Kalau kamu sama kamu berteman dengan teman yang beda agama. Saya pernah Bu di SMP, dia bawa lauk babi goreng, terus kamu mau coba babi goreng? Kamu terpandang nggak? Enggak, Bu, jijik. Dia ada Raya. Dia bilang di situ. Ada. Aku bilang sendiri mati. Baik, ya teman-teman, kita itu berteman harus tanpa membedakan agama, bagi teman kita dari agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, maka kita harus tetap berteman karena kita memiliki nilai toleransi, itu saling menghargai, menghormati satu sama lain. Ya. Jadi Rasulullah juga memberikan contoh bagaimana sikap kita kepada pemeluk agama lain. Antaranya adalah kisah Rasulullah dengan pengemis Hindu. Lanjut. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Coba baca Jenny. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama menciptakan perdamaian, yang kedua mempererat tali persaudaraan, dan yang ketiga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang keempat disukai banyak orang. Dan yang terakhir menjadikan pribadi yang rendah hati. Jadi ada hikmah kita berteman tanpa membedakan agama. Jadi sebenarnya banyak hikmah kita berteman tanpa membedakan agama. Di sini kita pelajari yang ada di sini. Jadi hikmah kita berteman tanpa membedakan agama yaitu menciptakan perdamaian. Jadi dengan kita berteman tanpa membedakan agama, kita itu harus bisa menciptakan adanya perdamaian, rukun satu sama lain. Terus juga bisa mempererat tali persaudaraan. Jadi kita berteman tidak hanya kita sesama muslim saja, kita tidak mau berteman kepada yang agama Hindu. Jadi jangan seperti itu, untuk mempererat tali persaudaraan. Terus juga dicintai oleh Allah karena Allah sangat cinta orang-orang yang damai. Terus disukai banyak orang. Nah, dengan
dengan berteman tanpa membedakan agama juga bisa menambah banyak teman. Jadi kita berteman tidak hanya dengan orang-orang itu saja, tapi juga kita bisa memiliki relasi yang lain, berteman dengan teman yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Terus menjadikan pribadi yang rendah hati. Jadi untuk kita sebagai umat manusia, umat Islam, kita pun harus bersikap rendah hati kepada siapapun. Kita harus saling menolong, saling membantu kepada teman kita yang membutuhkan, baik itu dari agama manapun, dari suku manapun. Maka kita harus saling tolong. Baik, di sini ada pertanyaan terkait tentang ukhuwah dan berteman tanpa membedakan agama. Jadi sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau begitu bentuk kelompok, tapi bentuk kelompok seperti ini. Di kelompok 1, 2, 3-nya lingkaran seperti itu. Satu di tengah. Satunya di tengah, nanti ibu bagi dulu. Oke, ibu bagi kelompoknya ya. Dengar nama-namanya. Kelompok 1. Itu ada Susmi, Novi Eka, Unik, sama Hindu. Terus kelompok 2, Isti Damayanti, Fazli, Nova Andriani, dan Siti Khalidah. Kelompok 3, Nur Hidayah, Nursiana, Dini, Puja, Noviana. Silakan bentuk kelompok sesuai yang harus membentuk ya. Kelompok 1-nya di tengah, 2, 3-nya di belakang. Nggak usah pakai kursi ya. Pakai. Sama. Bisa, Allah bisa. Bisa. Roti kecil. Ada yang satu gede. Hah? Maksud kurang kayu satu. Apa itu? Kurang kayu satu. Apa itu? Apa Dewo? Kebaikannya. Siapa nomor 1? Saya. Ini beda dekat. Nanti beda maju. Berarti kita kami kembali ya. Kami gue. Yang lainnya melingkari yang kelompok 1. Tapi tetap ada kelompok lain. Nggak baca bu. Kalau nggak harus melingkar ya, yang penting melingkar aja. Oh, biar kita dibenci. Nggak melingkar. Mana yang kelompok 2? Berarti satu. Kelompok tidak berdiri aja. Kalau satu keluar aja. Zaman Rasul Allahu Akbar sallallahu alaihi Jadi nanti kalau ada waktunya di akhir kita ada game. Jadi gamenya itu tidak hanya ibu mulai di permainan, tapi juga di diskusinya. Oke, Bu. Diskusi. Sudah. salah memimpin kejujuran umat Islam
Nah, Ada Timurnya Bu. nggak ramai. Bu, di sini. Di sini. Tolong itu siswanya dulu. Siswanya lancar ya. Satu kemana? Pengaturannya Bu. Kan tetap ada, Bu. Bukan Ibu bingung bagaimana nih. Bu, tapi Bawa itu apa? Bu, bagaimana? Orang memperbaiki ibu. Mana baju dia ada sabuk. Karena dengan Maaf ya Bu, laptopnya. makin burung. Yang murah laptop. Belum. Tapi tekan aja isinya yang patokannya. Yang penting kalian bisa mengambil dari film ini. Ya Bu. Ini nomor berapa? Saya nggak suka mendengar Bu. Keluar udah suka mendengar nih Bu. Kamu buat tidak sendiri. Saya suka melihat. Tidak apa. Bukunya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, dengan kedamaian Islam, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu suk. Cuma yang otomatis lagi. Anu di 700 ini ada. Ya iyalah. Masa iya dong. Kalau apa? Menjadi kali bro. Kalau sakit. Kamu berubah. Iya, bisa kali. Kalau kecil saya belum ada. Asal kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Jadi, tidakkah kau dengar itu? Ingat apa? Dia nanti dengan tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Mengkulek bu. Kan emang hidup kan mengkulek. Bisa kali berubah beda. Oh, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Mirip apa sih? Iya kan boleh Bu. Maaf ya. Gak apa-apa bu. Dengar yang bawa nanti saya. Itu memang boleh nggak ya? Di download aja kalau nggak bu. Enggak, kualitas bawah. Ibu otomatis bu. Ayo. Namanya diam. Siapa dia? Memang kau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, bukan sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau Tuhan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikan dinar emas. Marilah duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh tidak emas itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa?
Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Ah, ah, hmm. Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Ah, Demikianlah sejak saat itu seperti ini. Rasulullah sering mendatangi si pembenci buta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah dengan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku menemukan dia. Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Engkau tahu? Siapa dia?
Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Jadi itu tadi adalah kisah dari Rasulullah dan pengemis hidup. Jadi untuk kelompok 1, silahkan apa hikmah dari kisah Rasulullah dan pengemis hidup? Sampaikan 1 orang saja. Sudah? Sudah. Makan. Sebelah situ atau Di sini. Di sini duduk. berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu menjelaskan terkait hikmah apa yang dapat kita ambil terkait kisah Nabi Muhammad dengan seorang pengemis Yahudi yang kita tadi. Jadi hikmah yang bisa diambil meskipun Nabi Muhammad tadi dijelek-jelekan, diomongin, ya, diomongin yang tidak baik, tapi Nabi Muhammad tetap berbuat baik pada orang tersebut, rendah hati dan tidak membalas perbuatan pengemis tersebut. Karena itu adalah hal-hal yang langka di zaman sekarang. Jarang sekali orang-orang yang dijelek-jelekin ataupun orang lain berbuat yang tidak baik terhadap kita yang akan membalas berbuat tidak baik, banyak seperti itu. Tapi hikmah yang dapat diambil bahwasanya meskipun orang lain menjelekkan kita, meskipun orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut, kita harus rendah hati. Baik, itu saja Bu. Baik, itu pertama untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan pindah. Situ kelompok 2. Hah? Pindah lagi. Kami 2 ya? Salah, saya 2. Kelompok 2 bisa pindah ke tengah. Apa yang bisa keluar lagi Bu? Jangan ke sini. Baik, untuk kelompok 2 beri tanggapan dari presentasi dari kelompok 1. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan 3 ukhuwah yang telah dijelaskan tadi dan jelaskan. Sebelum kalian jelaskan, beri dulu tanggapan untuk kelompok 1. Bu, tulis soalnya. Ya, usah langsung dijelaskan. Satu orang ya. Kenapa itu kosong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan itu. Awalnya. Jadi diberikan tanggapan terkait apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu kelompok 1 ini menyebutkan bahwa di hikmah yang bisa diambil dari video tadi juga
ada beberapa hal dan kami dan kelompok 2 juga setuju, tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Yang mana kalau kami sudah menyebutkan bahwa kita harus selalu sabar dan tidak membalas keburukan apa yang orang lain buat terhadap kita. Ya, bersifat rendah hati, dan juga kita tambah dari kami mungkin kita juga harus dermawan kepada sesama dan suka berbagi. Terus ukhuwah yang terdapat di berita tadi yaitu ukhuwah wataniyah dan insaniyah, di mana ukhuwah wataniyah ini yaitu berasal dari kampung halaman yang sama. Jadi berasal dari kampung halaman yang sama, tanah air atau perpekaran kelahiran yang sama, makanya disebut ukhuwah wataniyah. Dan termasuk juga ukhuwah insaniyah, karena persaudaraan sesama manusia ciptaan Allah yang tidak melihat agama, tidak melihat suku agama, ras ataupun derajat, maka itu disebut ukhuwah insaniyah. Insaniyah tidak biru. Oh iya, bisa Artinya sesuatu ini orangnya bukan. enggak ya. Yang terakhir yaitu ukhuwah Islamiyah, karena sama-sama beragama Islam, tidak peduli dari wilayah mana, benua mana, Islam menjadikan kita semua bersaudara. Baik, untuk kelompok terakhir beri tanggapan atas presentasi kelompok ketiga dan pertanyaan untuk kalian. Kelompok kedua beri pertanyaan untuk kalian. Kenapa kita berteman tanpa membedakan agama dan hikmah berteman tanpa membedakan agama? Silakan. Diskusi dulu ya. Sudah? Belum, Bu? Silakan presentasikan tanggapannya dulu untuk kelompok kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tanggapan kami tentang presentasi kelompok kedua sudah baik. Namun ada beberapa hal yang harus ditambah, mulai dari hikmah. Yang pertama yang bisa kami ambil
dari video tersebut adalah don't judge a book by its cover. Jadi seorang pengemis Buddha tadi kan melihat seorang Rasulullah itu kan jahat, kemudian dia seorang pendusta. Nah, sebenarnya dia tidak bisa melihat rupa Rasulullah karena dia buta, tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan melihat dari luarnya saja, tapi kita tidak tahu kan dalam hati seseorang itu apa. Apakah dia bisa jadi kita melihat orang itu jahat atau sinister kita, tahu-taunya di depannya kita ditolong oleh orang yang kita anggap sinis tersebut. Kemudian yang kedua adalah berbuat baiklah kepada siapapun, jangan berharap balasannya kepada manusia, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi berbuat baiklah kepada siapapun, sekalipun orang yang jahat kepada kita, karena bisa jadi kebaikan kita itu membuat orang tersebut berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian dari pertanyaan Ibu Risma tadi, kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Yang pertama adalah karena sejatinya kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Dan yang kedua adalah belajar menghargai perbedaan atau toleransi. Karena dari seluruh manusia yang ada di dunia ini tentunya berbeda, bukan hanya dari agama saja, bisa jadi dari suku, ras, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari ukhuwah tadi adalah yang pertama menciptakan perdamaian, kemudian yang kedua mempererat tali persaudaraan, yang ketiga disukai oleh Allah, yang keempat menjadi sebagai yang rendah hati, dan yang kelima disukai oleh banyak orang. Sudah berterima kasih. Itu kan semua. Baik, yang terakhir kita ada game sedikit, kita tunggu. Diskusi kita ini namanya diskusi 3 panggung. Kenapa? Itu karena ganti-gantian tadi itu dengan diskusi 3 panggung atau tersebut. Tapi nggak ada panggung. Iya, karena ini ibaratnya panggung. Gitu. Nggak ada dari panggung ya. Jadi satu kelompok ambil satu. Di sini ada 3 pertanyaan. Satu ada kayak berbintang. Kalau dapat berbintang itu tidak usah menjawab soal. Dan ada 2 zone. Maka dia tidak akan mendapatkan poin. Setiap pertanyaan itu ada 1 poin. Dan kelompok yang nantinya mendapatkan poin terbanyak itu yang akan jadi pemenang yang satu kelompok. Bisa dimengerti? Ulang lagi, ulang. Berarti untung-untungannya, Bu. Iya. Ya Allah, Bu. Udah semangat, udah semangat. Padahal Bu. Maksimal mungkin. Dan nanti ada pertanyaan berbintang. Oh, Paham nggak? paham. Oke, kita dulu. Kalau satu dulu. Kami berapa? Satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jong. Buka sekarang. Astagfirullahaladzim. Mataku melihat ada isinya. Jong. Susah dengar, Masya Allah. Hai sini. Pertanyaan Satu, Mas. Kami. Apa ini, Din? Ada apa maksudnya? Loh. Ada yang pertanyaan. bintang sih. Kepo deh. Silakan di situ. Jong itu. Jong. Gila ya, Jong. Gila kayak kakaknya. Ini Jong. Jangan meneriakkan baru nggak Jadi jawab. kelompok satu sama kelompok 2. Kelompok 3 berarti Jadi lari. Jong. Pasti kayak bisa kepake kan? coba Kak. Ada lah teman. Ngabur gara-gara hubungan Jong dulu. Itu Dia kan negara belakangnya jam betul. Jam. Jong. Baik. Kelompok pertama. Yang kelompok 1. Aduh, kok Mungkin aku tidak gitu. Ada berapa macam buah? Sebutkan. 5. Perwakilan. Jelasin. Yes. Bukan saja
Ukhuwah Islamiyah dinamakan ukhuwah Islamiyah karena disebabkan sama-sama beragama Islam, jadi dinamakan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Wataniyah yaitu karena dia sebangsa tanah air ataupun satu halaman, dinamakan ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah Insaniyah dia karena sama-sama manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, jadi merupakan persaudaraan ukhuwah Insaniyah. Meskipun berbeda negara, itu tetap dinamakan ukhuwah Insaniyah. Baik. Terus untuk kelompok kedua, jadi jawabannya benar. Satu. Yeay. Sudah. Alhamdulillah, ya Allah. Pertanyaan tadi ada 2. Sebutkan 5 hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama. Ayo tinggal. Oke. Yang pertama menciptakan perdamaian. Kemudian mempererat tali persaudaraan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disukai banyak orang dan menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dapat poin 5. 10 lah, Bu. Rito. Karena untuk 3 tidak ada poin. Yang gitu. Ini ada soal benar 2. Kenapa dulu? Ayo. Masih kan? Dok, Ini soal benar. Siapa yang Ya. pakai apa? Siap. Bu, rebutan. Semuanya berapa, Bu? Tunjuk poinnya berapa? Tunjukkan, Bu. Roket ada ya, Bu? Ya. Pertanyaan pertama. Langsung saya. Ma, harus selesai soal atau sebelum selesai soal boleh? Selesai soal. Ini pertanyaannya. Oke. Akan kau poin dulu. Selesai soal boleh. Kenapa kita harus berteman tanpa beragama? Abang 3, Bu. Izin, katanya tadi kalau sebelum tidak boleh, kalau Ibu yang ngatur. Bu kasih apa-apa, Bu? Ibu beri. Belum. Baik, kita mulai. Dari soal. Jelaskan 3 Cepet-cepet baca, Bu. Kelompok 2 lagi, emang. Kenapa kita harus berteman tanpa beragama? Jelaskan 3 macam-macam buah dengan jelas dan benar. 1, 2, 3. Siapa aku? Siapa 3? Ibu cuma dengerin pertanyaan. Ya. Jadi 2 dalam pelajaran kita hari ini. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Teman-teman tahu ukhuwah itu artinya apa? Persaudaraan. Dan sini ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara sesama orang-orang Islam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. The meaning of wataniyah is tanah air, bangsa, kampung halaman. Jadi kalau misalnya kita gabung ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan antara sesama bangsa atau sekampung halaman atau setanah air. Yang ketiga itu adalah ukhuwah insaniyah. Jadi insaniyah itu dalam bahasa Arab itu
Jamaknya nas. Jadi gabungan dari ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan antara sesama manusia seluruh dunia. Terima Bu, nilainya cuma tahu, Bu. Jadi nggak hanya itu. Diskusinya dinilai kan? Ya, lanjut, lanjut. Ya. Sebutkan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad dan pengemis Yahudi. 1, 2, 3. Baik, istri akan menjelaskan terkait hikmah. Pelajaran yang diambil dari kisah Rasulullah dan seorang pengemis yang buta. Bahwasanya saya menangkap dari semua kelompok bahwasanya hikmah yang pertama dari kelompok kami, bahwasanya kita tidak boleh menjudge orang lain dari covernya. Ya kata kelompok dia. Kami, Bu. Kita harus berbuat baik kepada orang lain tanpa harus melihat orang itu apakah baik kepada kita atau buruk kepada kita. Dan meskipun dia buruk kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Terus kita harus rendah hati, bersabar, dan terus juga kita tidak boleh tadi menilai orang lain dari luarnya saja. Bisa jadi orang di luar jahat tapi dalamnya itu baik. Intinya kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang yang itu jahat, orang itu baik, suku, bangsa, ras, agama dan lain sebagainya. Terima kasih. Ibu rasa sangat-sangat bagus tadi. Jadi Ibu kasih nilainya 10 semua. Yes. Tidak ada dusta di antara kita ya. Iya, jadi rebutannya 2 kali cuma dia. Jadi pemenangnya itu adalah kelompok Hadiah yang lalu tadi. menampilkan ceritakan secara singkat kisah Nabi Muhammad dan pengemis yang dibutuhkan. Ya Bu. Baik, untuk kali ini cukup sekian. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.